Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke-35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT POS bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang ganti. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk Pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 warga negara asing asal China meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing dan 2 orang penumpang warga negara Indonesia, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat kapal cepat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA itu jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang anak buah kapal dihentikan sementara karena gelombang yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi Nenek Feni, 70 tahun yang terjebak di kabin kendaraannya usai menghantam pickup yang terparkir di Jalan Walter Monginsidi, Pengajaran Bandar Lampung.
Sebelumnya, kendaraan korban melaju di Jalan Rasuna Said menuju kantor Pemprov Lampung melalui jalan menurun. Diduga akibat rem blong, kendaraan pun tidak terkendali hingga melompat dan menabrak pickup. Akibat peristiwa ini, sang nenek terjepit kakinya sementara mobilnya ringsek terguling ke kanan hingga bagian kaca bumper serta bagian lainnya ringsek. Parkirnya jauh dari Jalan. Di sini posisinya. 7 meter kok dari jalanan. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kok siapa yang naruh sini? Kok kada tahu? Berarti anak siapa yang naruh sini? Tim pemberantasan BNNP Kalteng menangkap seorang IRT di Jalan Lintas Timpah Pujon, Desa Hurupukung, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, yang diketahui sebagai penerima barang dan mengedarkan barang haram ke masyarakat. Saat penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 96,21 gram yang disembunyikan dalam lipatan terpal dekat kandang ayam. Berdasarkan pengakuan, barang haram tersebut diperolehnya dari seorang narapidana di Lapas Narkotika Karangintan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil pengembangan, petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap IRT berinisial N di Surabaya yang saat itu tengah mengikuti kegiatan keagamaan. Dari keterangan N diketahui sabu tersebut berasal dari IRT lain berinisial Y yang berdomisili di Banjarmasin. Sehingga BB handphone yang kita sangat butuhkan, sebelum saya nyampe ke sana pun sudah diamankan berikut BBB-nya, sehingga bisa kita maksimalkan pengungkapannya. Ketiga ibu rumah tangga ini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di barat laut Simpang Lima Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Hal itu memicu amarah peserta demo dan massa mengepung markas Satpol PP Pati, mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Mas, apa salah kami ya? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Kejadian bermula saat rombongan Satpol PP meminta pendemo untuk pindah lokasi karena lokasi tersebut jadi salah satu rute acara peringatan ulang tahun ke-702 Pati. Di saat yang sama, anggota Satpol PP mengangkut donasi milik pendemo ke truk dan membawanya. Kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Untuk mencegah kericuan meluas, donasi yang disita pun dikembalikan. Pasca insiden tersebut, Satpol PP Pati belum memberikan keterangan resmi. Para pendemo merencanakan demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan, perkotaan, dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena kenaikan hingga 250% atau 2,5 kali lipat pajak dianggap menyengsarakan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan.